Indra, Bia Julfa, Safi Ibrahim, Santi Farida, Rasya Oktaviani. Sakit ya? Oh, oke, sakit. Muhammad Rihandaya. Kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Oke. Oke, balik. Gimana ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa sebelum belajar. Allahumma tahlana hikmataka wansyur alaina rahmataka Min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, buka halaman 35. Ada yang tahu gak materi pembelajaran hari ini itu apa? Zina. Iya benar, zina. Menjauhi perbuatan zina. Ada yang tahu? Di sini ada yang tahu gak apa itu zina? Saya. Apa itu? Zina adalah perbuatan manusia. Ya benar. Pacaran. Ya benar. Oke, itu kalian semua benar ya. Zina itu makin mulu tau nih. Nanti mulu. Ya, zina itu apa tadi? Perbuatan manusia. Ya, perbuatan maksiat, pacaran, itu benar. Tapi zina menurut bahasa itu adalah melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Oke, terdapat juga di Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyi, boleh Syahrul Mubarak dibacakan? Sudah ketemu? Ya, boleh dibacakan Dami? ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Oke, ada yang tahu artinya? Saya. Oh iya, boleh Bia. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sebenarnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya benar itu. Jadi terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sungguh perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan pelakunya pun juga akan dikenakan hukuman ya. Apa hukumannya? Hukumannya itu adalah nanti kita bahas ya. Sebentar ya, kita bahas dari awalnya dulu. Oke. Nah, ini dia nih hukuman bagi pezina. Dinanya kan apa saja hukuman bagi pezina. Nah, tapi sebelum kita mengetahui hukuman bagi pezina, kita mengetahui dulu nih macam-macam zina. Macam-macam zina itu ada zina tadi sebelum kita mengetahui hukuman bagi para pezina, kita mengetahui dulu apa saja macam-macam zina. Jadi macam-macam zina itu ada 3. Yang pertama zina ghair muhsan, yang kedua zina muhsan, dan yang ketiga itu zina alamat. Ada yang tahu nggak zina ghair muhsan apa? Asyafin, boleh? Orang yang belum menikah. Ya benar, zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Kalau zina muhsan, ada yang tahu? Oh mungkin Daya tahu, Daya? Zina yang sudah menikah. Oh iya benar, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Zina alaman, ada yang tahu? Iya tahu? Zina
Dani. Ya benar, zina yang dilakukan menggunakan panca indera. Nah, zina itu juga terbagi nih. Ada Oke. Nah, zina alaman itu tadi dari jawab zina yang menggunakan panca indera. Nah, zina yang menggunakan panca indera itu terbagi menjadi 4. Ada zina mata, zina hati, zina ucapan, dan zina tangan. Zina mata nih, contohnya nih ya, misalnya nih, Daya nih, lihat perempuan sampai melotot, nah itu zina mata ya, nggak boleh. Nah, zina hati itu contohnya itu seperti misalnya dia nih suka sama orang nih, gue suka nih sama dia, terus dia nih menghayal, gue pengen nih jadi pacar dia, gue pengen jadi pacarnya Jimin atau siapa tuh yang artis Korea itu. Nah itu termasuk zina ya. Nah, zina ucapan nih, misalnya nih kayak Santi nih, Santi bilang, ih ini orang ganteng banget nih, nah itu namanya zina ucapan ya. Terus zina tangan itu misalnya nih Kavi nih pegang-pegangan tangan sama cewek, nah itu zina tangan ya. Ini nggak boleh, ini termasuk zina. Oke. Dan selanjutnya itu tadi hukuman bagi para pezina. Hukuman bagi para pezina itu tergantung macam-macam pezinanya itu. Nah, kalau zina ghairul muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah itu adalah hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, kalau misalnya yang sudah menikah itu zina muhson, itu hukumannya adalah dilempari batu sampai dia mati. Itu hukumannya ya. Oke. Pembahasan selanjutnya itu dasar penetapan adanya seseorang itu berbuat zina. Orang nggak bisa nih difitnah gitu, kayak misalnya nih dia nih habis melakukan zina, itu nggak boleh ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Seseorang itu menetapkan bahwa adanya seseorang berbuat zina. Dasar penetapan adanya seseorang itu berbuat zina. Seseorang itu nggak bisa nih asal fitnah orang aja kalau orang itu tuh sedang berbuat zina. Misalnya nih kayak Dani nih memfitnah dia, kayak nih dia nih tadi habis melakukan zina gitu. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus ada persyaratannya. Nah, persyaratannya itu tahu nggak apa aja? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Persyaratannya itu ada 2. Yang pertama itu harus adanya saksi. Nah, saksi ini harus ada 4 nih, nggak boleh kurang dari 4. Misalnya nih kayak tadi ya, contoh ya ini ya. Misalnya si dia nih berbuat zina, terus saksinya nih cuma Dani doang, nggak boleh. Harus ada saksi 4 orang. Misalnya saksinya Santi, terus Daya, terus Danendra, nah itu baru boleh. Terus juga nggak boleh nih, misalnya ada 4 nih, tapi beda-beda. Misalnya nih Dani sama Santi bilang kalau dia ini berzina, tapi Daya sama Danendra bilang enggak berzina, nah itu sama aja nggak boleh. Jadi harus keempat-empatnya itu kompak ya. Nah, syarat yang keduanya itu pengakuan dari si pelaku zinanya itu. Dianya ngomong nih sendiri ke ini saya habis melakukan zina, nah itu baru bisa menetapkan bahwa seseorang itu berbuat zina. Selanjutnya itu dampak negatif dari perzinahan. Ada yang tahu nggak dampak negatif dari perzinahan itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, dan Indra boleh jawab apa? Apa? Oh iya benar, mendapat dosa, benar sekali itu ya. Poin utamanya itu mendapat dosa karena orang yang berbuat zina itu pasti akan mendapatkan dosa. Ada yang tahu lagi? Siapa? Ya, Kavi boleh. Apa? Seperti yang tadi. Oh iya benar. Seperti yang tadi saya jelasin juga, yang saya sampaikan itu tadi ada macam-macamnya ya. Dicambuk sama dirajam. Apa tuh namanya dicambuk tuh? Nah, ya pintar kamu Daya. Nah, dibegituin ya dicambuk. Ada juga
juga nih dampak negatif lain, dan dampak negatif lainnya itu adalah misalnya nih kalau dari perzinahan itu menghasilkan anak, nah anaknya itu jadi susah nih, dia pilih siapa, bapaknya siapa, dia bingung, jadinya dapat merusak keturunan. Jadinya kan orang bingung ya, ini nih anaknya siapa nih, bapaknya siapa gitu kan. Jadi itu dapat merusak keturunan. Lalu ada juga menghancurkan masa depan si anak. Misalnya nih, kalau anaknya itu udah gede, terus anaknya diajak-ajak nih, temennya ada yang tahu nih kalau ini anak dari perzinahan, terus nanti kayak diajak, ih kamu anak haram. Nah itu kan jadi dia dapat merusak masa depan ya, jadi dia kayak malas berteman, malas sekolah gitu. Terus ada lagi dapat tertular penyakit. Kan kita nggak tahu ya, namanya orang kan kali aja ada penyakit dalam gitu, ada penyakit HIV atau AIDS. Materi terakhir. Nah, penjelasan yang terakhir itu cara menghindari perzinahan. Materi selanjutnya itu cara menghindari perzinahan. Nah, cara menghindari perzinahan itu gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Santi? Apa? Jangan pacaran. Ya, pinter, menjauhi pacaran, jangan pacaran. Ada yang tahu lagi? Cara mubarok lagi? Apa? Ya, pinter, mengamalkan baca Al-Quran dan sholat, memperbanyak ibadah kepada Allah ya. Itu juga bisa menghindari dari perzinahan. Ada yang lain tahu lagi? Mencari teman yang baik. Nah, pintar. Teman juga dapat berpengaruh ya. Kadang kalau kita berteman sama orang yang nggak benar, kita juga bisa jadi nggak benar. Kan ada tuh ya pepatah orang bilang kalau kita berteman sama orang yang jualan minyak wangi, kita akan kecium wangi juga. Tapi kalau kita berteman sama tukang sampah ya sama aja, kita bawa sampah juga ya kan. Juga bisa menghindari perzinahan itu bisa juga dengan cara rajin membaca buku-buku Islami, rajin membaca buku fikih, akidah, terus kitab-kitab kayak kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab apapun itu, Fathul Qorib atau apa-apa gitu ya. Nah itu juga bisa menjauhi kita dari perbuatan zina. Ya, nah jadi cara yang terakhir untuk menghindari perzinahan itu adalah dengan menghadiri majelis taklim. Nah, dengan cara kita menghadiri majelis taklim nih, terkadang kita kayak kan kalau menghadiri majelis taklim pasti kita menambah ilmu, jadi kita tahu nih apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh agama. Dan juga kalau kita sering menghadiri majelis taklim, kita nggak sempet tuh buat kayak pacaran gitu-gitu, pasti nggak sempet. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oh iya boleh dong. Apa? Kenapa orang itu dapat melakukan perbuatan zina? Nah, seseorang itu dapat melakukan perbuatan zina itu bisa jadi dia mengikuti hawa nafsu, atau mungkin tadi ini yang tadi si Daya bilang memilih teman yang baik kan. Kalau misalnya teman yang nggak baik nih, temennya ngajakin, ayo lah udah pacaran aja, ngapain sih tuh kalau majelis taklim mulu. Nah, itu bisa kan dampak dari teman juga, dampak dari hawa nafsu juga gitu. Jelas? Oke. Baik, waktu kita sudah habis. Oke, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Baik, ketemu lagi sama saya hari apa? Minggu depan ya? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ya itu mohon maaf ya, karena ibu juga masih banyak kesalahan, masih belajar lagi. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.